Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh pendidik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syamsidar, guru SDN 5 Batin Solapan, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Bengkalis. Menurut Bapak KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Bapak KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Saya akan membacakan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Baik, selanjutnya saya akan merefleksikan pemikiran Bapak KHD dengan pengalaman sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.1 ini, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini tentang siswa adalah: yang pertama, siswa itu diibaratkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang dapat ditulis apa saja atau diwarnai apa saja sesuai keinginan guru. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran, siswa selalu diperintah oleh guru. Yang ketiga, siswa kurang aktif dalam belajar, apalagi dalam mencari tahu atau menemukan sebuah pemahaman. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Dan yang kelima, pembelajaran mengejar target kurikulum. Selanjutnya yang keenam, kurang memperhatikan karakter siswa. Yang ketujuh, guru masih menerapkan pembelajaran dengan metode ceramah. Yang kedelapan, saya menganggap bahwa guru itu sumber satu-satunya bagi siswa untuk mendapatkan ilmu, sehingga siswa selalu diberi catatan, kemudian catatan itu untuk dihafal oleh siswa. Yang kesembilan, guru cenderung mengutamakan kemampuan kognitif saja, sehingga hasil belajar hanya dilihat dari hasil ulangan dan hasil ujian saja. Dan yang terakhir, ke-10, pembelajaran yang saya lakukan hanya untuk menjalankan kewajiban saja sebagai guru, memberikan pengetahuan dan memerintahkan mereka untuk menyelesaikan tugas di buku pelajaran atau yang saya berikan atau di LKS. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1 ini adalah: 1. Pendidikan itu adalah menuntun, dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, siswa itu bukanlah tabula rasa, bukanlah ibaratkan seperti kertas kosong, tapi siswa ataupun anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Saya atau kita sebagai gurulah yang berkewajiban mendidik, menuntun, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dan mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.
Dan yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center. Dan yang terakhir, yang keempat, dunia anak adalah dunia permainan. Sehingga pembelajaran itu harus bisa membuat anak senang, gembira, dan bersemangat untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga, jawaban dari pertanyaan yang ketiga yang akan segera saya terapkan di kelas saya untuk mencerminkan pemikiran KHD adalah: yang pertama, pelajaran yang berpusat pada siswa, student center, serta akan memahami karakteristik setiap siswa. Yang kedua, memperbanyak permainan dalam pembelajaran di kelas agar siswa-siswi saya senang dan bersemangat untuk belajar. Dan yang ketiga, memposisikan diri saya sebagai orang tua kandung dan anak didik saya sebagai anak kandung, sehingga hubungan kami akan lebih dekat dan lebih terbuka. Dengan demikian, saya akan lebih mudah memahami siswa saya, dan siswa saya pun tak takut untuk bertanya ataupun menyampaikan ide-ide ataupun mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Sedangkan yang keempat adalah membuat keyakinan kelas. Saya bersama siswa saya akan membuat keyakinan kelas di setiap memulai pelajaran di sekolah. Selama ini saya tahu hanya ada peraturan-peraturan secara tertulis yang dibuat tanpa melibatkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka. Namun setelah saya memahami bahwa keyakinan kelas merupakan faktor internal yang dapat memotivasi diri seseorang untuk melakukan tindakan positif berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama. Keyakinan kelas lebih menghargai siswa. Berikut ini kesimpulan dari hasil refleksi saya. Bagi seorang guru, yang terpenting adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat mereka, ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan tekuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.